Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Isman, NPM 1908260118, ingin mempresentasikan hasil mind map saya yang berjudul PCOS atau Syndrome Ovarium Polycystic. Yang pertama ada definisinya. Jadi PCOS ini adalah gangguan endokrin yang umum dialami oleh wanita usia reproduktif yang mempengaruhi sekitar 13% wanita. Gejala-gejalanya bisa bervariasi, tetapi yang paling sering ditemukan adalah ketidakteraturan menstruasi, anovulasi, atau kegagalan ovarium dalam melepaskan sel telur, hiperandrogenisme atau kelebihan hormon pria, dan infertilitas. Jadi selain masalah reproduksi, wanita dengan PCOS juga sering mengalami gejala metabolik seperti resistensi insulin, gangguan glukosa, dislipidemia, diabetes tipe 2, dan faktor risiko penyakit jantung. Lalu ada etiologinya. Untuk etiologinya ini belum sepenuhnya diketahui, tetapi faktor genetik, hormonal, dan lingkungan diperkirakan berperan penting. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena PCOS termasuk obesitas. Wanita dengan PCOS cenderung mengalami obesitas atau peningkatan berat badan yang lebih tinggi dibandingkan wanita tanpa PCOS. Lalu yang ketiga ada polikistik, ada klasifikasi dari PCOS. Jadi PCOS dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang umumnya mengacu pada Rotterdam kriteria. Jadi yang pertama ada kriteria A, ketidakteraturan menstruasi atau anovulasi. Kriteria B, hiperandrogenisme yang terlihat dari gejala fisik seperti pertumbuhan rambut berlebih atau hirsutisme atau jerawat. Lalu ada kriteria C, ovarium polikistik, di mana terdapat banyak kista kecil di ovarium yang terlihat melalui pemeriksaan ultrasonografi. Lalu ada manifestasi klinis PCOS. Jadi manifestasi klinisnya itu menstruasi tidak teratur, menstruasi yang tidak teratur atau tidak datang sama sekali. Lalu ada hiperandrogenisme, gejala ini termasuk pertumbuhan rambut berlebih, jerawat, dan kulit berminyak. Lalu infertilitas, wanita dengan PCOS sering mengalami kesulitan dalam hamil akibat ketidakteraturan ovulasi. Lalu ada resistensi insulin, banyak wanita dengan PCOS juga mengalami resistensi insulin yang dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Lalu yang terakhir ada obesitas. Lalu yang kelima, cara menegakkan diagnosa PCOS ini. Untuk anamnesisnya, dokter akan menanyakan riwayat menstruasi, gejala yang dialami seperti hirsutisme, jerawat, atau ketidakmampuan hamil, serta riwayat keluarga. Untuk pemeriksaan fisiknya, itu akan dideteksi tanda-tanda hiperandrogenisme seperti pertumbuhan rambut yang berlebih dan obesitas. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada tes laboratorium untuk mengevaluasi kadar hormon seperti testosteron, LH, FSH, pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat ovarium yang membesar dan banyak kista kecil. Lalu ada tata laksananya. Jadi pengobatan PCOS bertujuan untuk mengelola gejala, memperbaiki fungsi ovarium, dan mencegah komplikasi jangka panjang. Jadi tata laksananya mencakup perubahan gaya hidup, seperti diet sehat dan olahraga teratur, dan mengontrol berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin. Lalu ada kontrasepsi hormonal untuk mengatur menstruasi, mengurangi gejala hirsutisme, dan menyeimbangkan kadar hormon. Lalu ada metformin untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu mengatur kadar glukosa darah. Dan ada obat anti androgen untuk mengatasi hirsutisme dan jerawat. Ada induksi ovulasi, obat-obatan seperti clomipene, citrat, atau letrozole digunakan untuk merangsang ovulasi pada wanita yang ingin hamil. Lalu ada pembedahan pada kasus yang parah, laparoskopi untuk memanipulasi ovarium atau ovarian drilling bisa dipertimbangkan. Lalu untuk prognosis, jadi prognosisnya ini jika dikelola dengan baik, banyak wanita dapat mengontrol gejala dan mempertahankan kualitas hidup yang baik, namun risiko komplikasi jangka panjang seperti diabetes tipe 2. Lalu hipertensi dan gangguan jantung lebih tinggi pada wanita dengan PCOS. Tingkat keberhasilan kehamilan juga bergantung pada tingkat keparahan gangguan ovulasi dan pengelolaan masalah lainnya. Lalu yang ke-8 ada komplikasi PCOS. Jadi wanita dengan PCOS memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami berbagai komplikasi. Yang pertama infertilitas, kedua diabetes tipe 2, ketiga penyakit jantung, keempat sindrom metabolik, lalu ada kanker endometrium dan gangguan psikologis. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.